Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Agustono Asin di program saya Mengikuti Yesus. Kita masih berada di episode yang ke-63, seri tentang kebahagiaan. Di kesempatan ini kita telah memasuki seri yang keempat. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan, Rahasia Hidup Bahagia. Yaitu judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Jangan menjadi orang yang negatif. Ya. Jangan jadi orang yang negatif. Ini adalah komponen kebahagiaan bagian yang kedua, yaitu penentu kebahagiaan. Kebahagiaan itu ditentukan oleh sikap kita, dan sikap yang harus saudara hindari jika saudara ingin hidup bahagia adalah jangan bersikap negatif. Ini akan kita bahas di kesempatan ini. Saya ingin mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 33. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan standan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintai negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri di mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat dari kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap negatif itu sangat merugikan. Kalau Anda ingin bahagia, salah satu sikap yang harus Anda hindari adalah bersikap negatif. Sebab ketika seseorang bereaksi negatif terhadap sesuatu, maka hasil-hasil negatif seperti ketidakbahagiaan akan memantul balik kepadanya. Bangsa Israel yang dipimpin Musa keluar dari perbudakan di Mesir adalah bangsa yang sangat negatif. Mereka hampir menggerutu dan mengeluh sepanjang waktu. Kalau mau makan, menggerutu dulu, mau minum, menggerutu dulu, mau ibadah, menggerutu, mau berjalan, menggerutu, mau diberkati masuk tanah perjanjian, menggerutu juga, dibaikin, menggerutu, apalagi dihajar, tambah menggerutu. Hampir meragukan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan sepanjang waktu. Meragukan dan melawan kepemimpinan Musa sepanjang waktu. Inilah orang Israel yang keluar dari tanah Mesir pada masa itu. Suatu bangsa yang sangat negatif sikap dan tingkah lakunya. Puncaknya sebelum mereka masuk tanah perjanjian, diutuslah 12 orang pengintai seperti yang kita baca tadi. Laporan dari hasil pengintaian 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb sangat positif di dalam Bilangan pasal 14 ayat 6-10.
Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi saudaraku, laporan dari Kaleb dan Yosua itu sangat positif, walaupun sebenarnya yang mereka lihat sama, bahwa bangsa itu bangsa yang sangat kuat, para raksasa, dan juga kota yang berkubu, dan memang sangat sulit untuk masuk ke tempat itu, tapi mereka sangat yakin bahwa Tuhan akan menyertai dan memberi mereka kemenangan. Kemudian 10 pengintai yang lain, mereka juga melihat hal yang sama. Mereka melihat orang-orang raksasa, mereka merasa seperti dirinya belalang, mereka mengatakan bahwa penduduk daripada tanah perjanjian itu adalah orang-orang yang kanibal dan terlalu sulit dan mustahil untuk ditaklukkan, ya. Jadi hasil laporan mereka adalah sangat negatif. Mereka berkata bahwa mereka merasa diri mereka kecil seperti belalang. Ini tipe-tipe orang yang negatif. Dan mereka melihat penduduknya kejam-kejam, bahkan mereka itu kanibal. Mereka terlalu sulit untuk ditaklukkan karena mereka itu raksasa yang kuat. Lebih lengkapnya laporan mereka itu bisa kita baca di dalam Bilangan pasal 14 ayat 1-4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini akibat dari laporan pada 10 pengintai yang sangat negatif, maka terpengaruhlah seluruh rakyat, seluruh bangsa itu menjadi sangat negatif, dan mereka tidak percayakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang ingin mengaruniakan mereka tanah perjanjian. Jadi orang Israel ini adalah orang-orang yang sangat negatif. Gara-gara percaya pada laporan yang negatif itu, akhirnya seluruh bangsa itu gagal masuk tanah perjanjian, dan mereka kembali ke padang gurun dan berputar-putar selama 40 tahun. Dari kisah ini kita akan belajar beberapa hal tentang sikap yang negatif, saudara, yang harus kita hindari, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama, ciri-ciri orang yang negatif kita bisa pelajari di sini adalah bahwa orang yang negatif itu mereka cenderung sudah kalah sebelum berperang. Mereka selalu berkata tidak bisa, dan tidak bisa. Itulah yang terjadi kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka sudah kalah sebelum berperang. Padahal Tuhan berjanji akan menyertai mereka dan membuat mereka menang. Tapi mereka berkata tidak bisa, tidak mungkin. Orang-orangnya raksasa, besar-besar. Dan kami ini seperti belalang. Ini sikap orang yang negatif seperti itu. Nah, contoh dalam misalnya kehidupan hari-hari ini. Mungkin ada seorang sales yang menawarkan produknya ke satu tokoh. Dia sebelum menawarkan produknya sudah berpikir negatif terlebih dahulu. Ya, sebenarnya dia bilang, sebenarnya saya pengen menawarkan produk baru kepada toko ini, tapi saya lihat wajah pemiliknya garang sekali, mukanya muka kriminal. Ya, nggak jadi deh, takut gue lihat orangnya, gitu kira-kira. Nah, akhirnya sebenarnya kalau dia berani menawarkan produknya, mungkin saja kalau dia positif dan dia berani menawarkan produknya, mungkin saja bisa dibeli dan orang itu akan mengorder sangat banyak. Siapa tahu kan? Hanya karena melihat wajahnya garang lalu tidak jadi, sudah kalah sebelum berperang. Nah, saudara, ini ciri-ciri orang yang negatif, selalu berkata tidak bisa, dan mereka selalu sudah kalah sebelum berperang. Dan mereka punya ciri-ciri selalu berkata tidak mungkin ada jalan keluar, tidak mungkin Tuhan bisa tolong, ya, tidak mungkin Tuhan peduli, tidak mungkin saya berubah, tidak mungkin situasi jadi lebih baik, tidak mungkin penyakit bisa sembuh, tidak mungkin saya bisa sukses. Saya kan orang miskin, saya kan kurang pendidikan, orang tua saya kan miskin, saya kan tinggal di desa dan sebagainya. Pokoknya banyak alasan dan sikap-sikap negatif.
Nah, saudara, berikutnya ciri-ciri orang yang negatif kalau kita pelajari dari kisah orang Israel tadi adalah selalu menyalahkan. Mereka menyalahkan orang lain, mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan diri mereka sendiri, dan mereka menyalahkan keadaan. Itulah ciri-ciri orang yang negatif, suka menyalahkan. Gara-gara Musa bawa kami ke sini, maka sekarang kami dalam keadaan terjebak seperti ini. Mendingan balik ke Mesir lagi dah, katanya. Ayo kita angkat satu orang pemimpin, kita balik ke Mesir. Nah, ini ciri-ciri orang yang negatif, saudara. Selalu menyalahkan orang. Mereka berpikir bahwa Musa itu menjebak mereka. Orang yang negatif bisa menganggap orang yang menolongnya sebagai penjahat yang mau mencelakakan dia. Ini biasanya ciri-ciri orang negatif seperti itu. Mau ditolong, tapi dia menganggap orang yang mau menolong dia itu mau mencelakakan dia. Sering terjadi seperti itu. Mereka selalu membicarakan keburukan orang lain. Dan ciri-ciri orang yang negatif adalah mereka suka bersungut-sungut. Itulah yang terjadi pada orang Israel. Ya, mau makan bersungut-sungut, mau minum bersungut-sungut, ya. Mau masuk tanah perjanjian yang sangat bagus itu juga bersungut-sungut, ya. Aneh sekali ya. Inilah sikap orang yang negatif. Makanannya tidak enak katanya. Dan kemudian Musa membawa kami di sini untuk menjebak kami, katanya, supaya kami mati konyol. Macam-macam. Kalau orang yang sudah negatif, orang berbuat baik kepada dia, dia malah berpikir orang itu mau mencelakakan dia. Nah, orang yang negatif juga selalu berkata, saya terlalu lemah, saya terlalu bodoh, saya terlalu jelek, saya terlalu miskin, saya terlalu kampungan. Ya, dia selalu menonjolkan kelemahannya dan mengecilkan kelebihannya. Padahal setiap orang pasti sudah diberikan talenta oleh Tuhan yang bisa dia kembangkan. Dan orang yang bersikap negatif selalu bereaksi buruk, berlebih-lebihan. Itulah cara mereka meresponi suatu persoalan. Seperti ketika mereka mendapatkan laporan dari 10 pengintai, laporan yang negatif itu mereka langsung bereaksi secara negatif, secara berlebih-lebihan. Mereka langsung menangis, berteriak-teriak, mau melempari Musa dengan batu, mereka menyalahkan Tuhan, Pokoknya mereka selalu bereaksi berlebihan dan selalu bereaksi secara buruk tentang satu persoalan. Contoh saja misalnya dalam kehidupan saat ini sehari-hari, ya, suaminya memuji dia, itu dianggapnya menghina. Ada orang yang tertawa cekakak-cekekek dikirain menertawain dia, ya. Dinasihati untuk kebaikannya malah dianggap membenci. Itu orang yang selalu bereaksi negatif, ya, terhadap satu hal. Nah, inilah ciri-ciri orang yang negatif. Dan hal-hal ini, saudara-saudara, sebaiknya kita hindari, jangan kita lakukan. Karena ini akan membuat hidup kita tidak bahagia. Kalau saya melihat bahwa sasaran orang-orang yang negatif itu selalu mereka menyasar kepada 4 hal. Mereka selalu berpikiran negatif terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan terhadap dirinya sendiri, dan terhadap keadaan yang ada. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka berpikir negatif terhadap Musa, yaitu orang lain, dan mereka berpikir negatif tentang diri mereka sendiri. Mereka merasa seperti belalang, katanya, dan mereka menyalahkan keadaan. Itulah orang-orang yang negatif. Nah, penyebab orang yang negatif adalah karena terlalu lama dalam kemiskinan biasanya itu. Jadi orang itu jadi sangat negatif, saudara. Orang Israel itu mengapa mereka begitu negatif? Karena mereka sudah lama di dalam penjajahan. Mereka terlalu lama menjadi budak, ratusan tahun menjadi budak. Jadi mental budak itu sudah mengakar di dalam diri mereka. Dan itu sulit sekali untuk diubah. Dan orang yang terlanjur sudah lama jadi budak dan hidup miskin, dia biasanya mempunyai mental miskin. Ya. Dan mental miskin inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi sangat negatif. Dari pengalaman saya setelah saya melayani sekian lama, ya, mengubah pola pikir orang miskin adalah pekerjaan yang sangat berat, saudara. Terus terang, ketika saya berjumpa dengan orang-orang miskin, orang-orang yang susah, saya melihat ada satu pola pikir yang negatif yang ada di dalam diri mereka, dan hampir semuanya sama. Dan adalah pekerjaan yang sangat berat ketika harus merubah pola pikir mereka dari orang-orang yang sangat negatif menjadi orang yang positif.
Sebab saya pernah melayani selama 3 tahun jemaat pelayanan kasih, yang kami sebut pelayanan kasih, yaitu orang-orang miskin yang tinggal di jalanan, para pengemis, ya, para pemulung yang tidur di emper-emper toko di bawah jembatan. Saya pernah melayani mereka selama 3 tahun. Jadi saya tahu persis bagaimana karakter mereka dan apa yang menyebabkan mereka menjadi sesusah itu, semiskin itu. Karena ada satu mental yang disebut dengan mental miskin, yaitu sifat negatif yang begitu mengakar di dalam diri mereka. Kita mau tolong mereka, mereka berpikir itu mencelakakan mereka, ya. Dan kemudian kita mau tolong dia malah menjebak kita dan juga malah memanfaatkan kita. Ini yang susahnya kalau orang yang sudah negatif, saudara. Nah, hal yang kedua adalah sikap negatif menyebabkan kemiskinan. Bisa jadi karena sudah terlalu lama miskin, akhirnya jadi negatif. Atau karena negatif sikapnya, maka menjadi miskin. Jadi menurut saya dua-duanya benar, ya. Orang sudah terlalu lama miskin itu bisa menjadi sangat negatif. Karena sifat negatif bisa menjadi miskin, dua-duanya benar, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mana yang benar? Kedua-duanya sama-sama benar, ya. Sedangkan kalau kita melihat orang yang sukses, ya, begitu mudah menerima pemahaman kebenaran. Mereka sangat positif dalam kehidupan ini. Ya, memang dalam menerima berita Injil orang kaya lebih susah, ya. Memberitakan Injil pada orang kaya lebih susah. Tapi dalam berpikir positif, orang kaya, orang sukses itu jauh lebih baik, lebih mudah diatur, lebih mudah mengerti. Ya, mereka sangat positif, maka mereka sangat maju. Ya, kalau orang yang miskin, biasanya dia mempunyai mental yang sangat negatif, sehingga itu membuat dia sulit keluar dari kemiskinan. Itulah yang terjadi kepada orang Israel. Ya, saya di sini bukan hendak merendahkan orang miskin, tidak, ya. Saya di sini sangat menghargai dan mengasihi orang-orang susah. Hidup saya juga tidak sukses-sukses amat, ya, sedang-sedang saja. Dan bukan masalah miskin dan kaya di sini, tapi masalahnya adalah yang saya ingin soroti di sini adalah sikap negatif itu sangat merugikan, bisa menyebabkan orang itu selalu dalam kemiskinan dan menyebabkan orang tidak bahagia. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel pada masa itu. Kenapa mereka akhirnya gagal masuk tanah perjanjian dan tidak mengalami kebahagiaan yang seharusnya yang sudah Tuhan sediakan pada mereka? Karena mereka sangat negatif. Mereka bersikap sangat negatif. Nah, saudara, melalui kisah ini kita akan belajar betapa banyak kerugian orang-orang yang suka berpikir negatif. Ya, kerugian orang yang berpikir negatif itu yang pertama. Orang yang negatif akan selalu dijauhi kebahagiaan. Mereka akan kehilangan banyak momen kebahagiaan. Sebetulnya dalam hitungan minggu mereka sudah bisa menikmati tanah perjanjian, ya. Jadi jarak Mesir dan Israel, kalau saudara melihat peta hari ini, tidak terlalu jauh, ya. Kalau berjalan kaki pada masa itu paling makan waktu paling lama itu 1 bulan, paling lama sudah, ya, 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, seharusnya dalam hitungan 1 bulan mereka sudah akan memasuki tanah perjanjian dan akan menikmati segala berkat yang Tuhan sudah sediakan dan akan hidup nyaman, mereka akan hidup berlimpah-limpah, mereka akan sangat diberkati dan bahagia. Tapi apa yang terjadi karena sikap negatif itu, mereka akhirnya gagal masuk ke tanah perjanjian itu dan harus berputar kembali ke padang gurun selama 40 tahun. Kenapa Tuhan membawa mereka kembali ke padang gurun selama 40 tahun? Untuk melatih mereka supaya bersikap positif, untuk mengikis dan meruntuhkan, ya, sifat-sifat negatif ini, mau dikikis dan mau dibuang. Ya, tapi namanya sudah mengakar ini memang susah, ya. Sudah mengakar susah. 40 tahun seharusnya dihabiskan dengan bahagia di tanah perjanjian, malah 40 tahun sengsara di padang gurun. Inilah akibat orang yang suka bersikap negatif. 40 hari negatif ditukar dengan 40 tahun yang sulit di padang gurun. Ya, hari ini kita bisa lihat contoh orang-orang yang negatif akan dijauhi dari kebahagiaan. Contoh sederhana saja misalnya. Pas di hari ulang tahun pernikahan, seorang istri menelpon suaminya dan mengajak suaminya makan malam. Ya, lalu ketika ditelepon, suaminya tidak angkat-angkat ini HP. Ternyata suaminya sedang dalam perjalanan. Jadi mungkin sudah hampir 10 kali dia telepon tidak dijawab karena suaminya dalam perjalanan. Lalu ketika suaminya singgah sebentar, lalu lihat ada telepon, lalu dia telepon balik.
Malah setelah ditelepon balik, malah sang istri marah-marah dan merajuk. Tidak jadi katanya. Padahal rencananya mau ngajak makan malam. Ada apa sih sayang? Nggak jadi. Udah tahu saya telepon apa nggak diangkat. Kamu nggak peduli sama saya ya? Itu kira-kira seperti itu sifat orang yang negatif. Enggak, saya lagi di jalan, kata suaminya. Enggak, kamu itu nggak peduli sama saya. Udahlah, nggak jadi deh. Akhirnya malam itu akan menjadi makan malam istimewa, menjadi hari biasa, dan bahkan mungkin terjadi pertengkaran di situ. Lalu suami jawab dia, kamu kok gara-gara gitu marah sih? Ada apa sih? Ya, jadi suaminya bingung. Nah, orang yang negatif akan selalu dijauhi kebahagiaan. Hanya gara-gara hal yang sepele seperti itu bisa merusak kebahagiaan. Contoh misalnya, suaminya belakangan ini suka beli martabak telur kalau memang lagi pengen makan martabak telur, ya misalnya. Lalu istrinya bilang gini, aku tahu kenapa kamu sering beli martabak telur belakangan ini. Pasti kamu kangen sama mantanmu kan? Ya kan, mantanmu kan suka makan martabak telur kan? Kamu ngomong apa sih? Kata suaminya. Akhirnya bertengkar lah. Ya. Akhirnya martabak telur itu dibanting, lalu bertengkarlah mereka. Nah ini, orang yang negatif selalu kehilangan momen-momen bahagia dan selalu dijauhi oleh kebahagiaan. Misalnya, ya, ada seorang ibu yang buka warung, ya, ketika dia sedang makan sambil dia jaga warung, ada orang yang belanja, menanyakan ini, menanyakan itu, menanyakan ini, menanyakan itu, dan akhirnya kan dia merasa terganggu oleh karena ditanyakan ini dan itu sebagainya. Akhirnya dibilang, mau beli apa sih? Cepat dikit dong, aku mau makan nih. Marah dia sama pelanggannya, saudara. Akhirnya pelanggannya, kalau gitu aku nggak jadi beli deh. Udah pulang nggak jadi deh. Jadi pelanggannya juga jadi marah. Masa orang mau belanja dimarah-marah? Gitu. Nah, saudara, sikap negatif seperti ini, saudara, akhirnya membuat dia kehilangan rezeki, kehilangan berkat, dan akhirnya, ya, karena kehilangan pelanggan, satu orang yang seharusnya akan menjadi pelanggan bertahun-tahun, memberikan keuntungan berapa juta, akhirnya kehilangan pemasukan dari orang itu. Bayangkan kalau banyak pelanggan yang mengalami hal yang seperti itu. Akhirnya tokohnya jadi sepi dan jauhlah kebahagiaan dalam kesuksesan dalam kehidupannya. Nah, itu beberapa contoh, saudara. Jadi, kerugian daripada orang yang bersikap negatif adalah mereka akan dijauhi oleh kebahagiaan. Dan yang kedua, kerugian orang yang bersikap negatif adalah mereka akan melukai diri mereka sendiri. Setelah mereka ditolak oleh Tuhan karena sikap mereka itu tadi, mereka disuruh oleh Tuhan balik ke padang gurun. Setelah mereka disuruh balik ke padang gurun, mereka malah sok-sokan, saudara, mau menaklukkan Kanaan. Ujung-ujungnya banyak yang tewas. Mereka akhirnya melukai diri mereka sendiri dan sikap negatif mereka ini. Jadi saudara-saudara, kerugian orang yang bersikap negatif adalah mereka akan melukai diri sendiri. Kalau mereka sudah melukai diri sendiri, maka mereka akan jauh dari kebahagiaan. Saya mempelajari bahwa orang yang bersikap negatif, negatif itu cenderung bertindak bodoh dan melukai diri sendiri. Itu yang saya pelajari, saya lihat. Setiap kali ada persoalan, selalu larinya ke hal-hal negatif dan merusak diri dan melukai diri. Contoh misalnya, kalau dia ada satu masalah yang bikin dia pusing, ya, cenderung larinya merokok, mabuk, bahkan memakai narkoba, bahkan ujung-ujungnya yang lebih mengerikan adalah bunuh diri. Nah, itu ciri-ciri orang yang negatif. Mereka cenderung melukai diri mereka sendiri. Kalau udah berurusan dengan narkoba, ujung-ujungnya ke kantor polisi. Masuk kantor polisi, ujung-ujungnya ditahan. Ya, ditahan selama 4 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang hukuman mati. Bayangkan, saudara, seharusnya menghirup udara bebas di luar sana, menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga, tapi justru berada di sel tahanan. Ya. Nah, saudara, orang yang negatif cenderung melukai diri, dan itulah kerugiannya. Ya. Suaminya selingkuh misalnya, dia balas dengan selingkuh. Lalu ketahuanlah sama suaminya, akhirnya bertengkar, bercerai, terpisah dari anak, lalu dia merindukan anaknya, dan dia kehilangan banyak momen bahagia di mana anaknya ketika sedang bertumbuh,
Dia itu lagi lucu-lucunya, dia tidak ada di sana. Nah, ini akibat orang yang negatif, cenderung melukai diri sendiri, dan mereka kehilangan banyak momen bahagia. Ada perempuan PSK karena ingin balas dendam pada suaminya, ya, akhirnya dia menjadi PSK. Dia bercerai dengan suaminya sebagai bentuk balas dendam kepada mantan suaminya. Ada seorang gadis juga ketika ditanya, kenapa sih kamu mau kerja kayak gini? Ya saya begini ini gara-gara pacar saya, katanya. Saya sakit hati sama dia. Nah, orang yang negatif cenderung melukai dirinya sendiri. Ya, karena dia sakit hati dengan seseorang, lalu dia jadi PSK. Itu banyak terjadi seperti itu, saudara. Nah, kalian telah menyakiti aku, katanya. Lihat, sekarang aku tunjukkan pada kalian, aku rusak hari ini gara-gara kalian, katanya. Kira-kira seperti itu orang yang negatif itu. Dia selalu melukai dirinya sendiri. Ya. Contoh lain misalnya, anak muda memakai narkoba. Ya, ditanya, kenapa kalian pakai narkoba? Ya, gara-gara bapak saya, mama saya itu bertengkar terus, tidak pernah memperhatikan kami. Ya, gara-gara orang tua saya bercerai dan lain sebagainya. Nah, orang yang negatif cenderung melukai dirinya sendiri. Ya, mereka tidak berusaha memperbaiki keadaan, tapi lari atau merusak diri, merusak orang lain. Ya, orang yang negatif sangat destruktif. Ia akan merusak dirinya dan menarik orang lain masuk ke pusarannya. Ia bisa menyeret satu keluarga. Ia bisa menyeret satu teman, 2 teman, 3 teman, 10 teman, satu keluarga, bahkan satu bangsa. Seperti yang terjadi pada 10 pengintai itu, mereka menyeret satu bangsa untuk hancur, untuk melukai dirinya sendiri. Itulah orang yang negatif. Mengapa orang yang negatif tidak bisa bahagia? Karena mereka cenderung melukai dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kerugian orang-orang yang bersikap negatif adalah mereka akan melelahkan dirinya sendiri. Ujung-ujungnya mereka kelelahan, mereka berputar-putar di padang gurun. Itulah yang terjadi pada orang Israel pada masa itu. Karena sikap negatifnya, mereka akan kelelahan karena akan menjumpai persoalan yang sama, berputar-putar, berulang-ulang, masalah yang sama akan terjadi. Mereka akan menjumpai persoalan yang sama berulang-ulang dan berputar-putar. Contoh misalnya, tiap kali kerja pasti bermasalah dengan orang. Ya, ujung-ujungnya pindah kerja lagi, ya, di tempat yang baru tidak cocok dengan orang lagi, tidak cocok dengan atasannya lagi, tidak cocok dengan rekan kerjanya lagi, pindah lagi, gitu terus akhirnya capek sendiri. Dengan pasangan hidupnya juga begitu, gonta-ganti pasangan hidup, nikah berkali-kali, ujung-ujungnya bercerai terus, bertengkar terus. Ya, apa masalahnya? Masalahnya adalah ada pada dirimu yang sangat negatif. Mungkin orang seperti itu di gereja juga seperti itu. Ya, di gereja ini tidak cocok, di gereja itu tidak cocok, di gereja ini tidak cocok sama pendetanya, sama jemaatnya, majelisnya dan sebagainya. Akhirnya berputar-putar melelahkan dirinya sendiri. Nah, akibatnya orang yang seperti ini, ya, mudah stres, mudah depresi, tidak bahagia, tidak sukacita. Dia kelelahan, bahkan ia mengatakan, aku lelah menjalani hidup ini. Karena apa? Karena sikap negatif itu tadi melelahkan dirinya sendiri. Nah, berikutnya yang keempat, kerugian daripada orang yang bersikap negatif adalah tidak disukai oleh Tuhan. Orang yang bersikap negatif itu tidak disukai oleh Tuhan. Sikap positif adalah cerminan dari iman, dan sikap negatif adalah cerminan dari orang yang tidak beriman. Makanya Tuhan gak suka. Bila seseorang yang percaya Tuhan, ia akan positif dalam menghadapi satu persoalan dan tidak merusak dirinya sendiri. Ya. Kalau kita membaca dalam Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai 37. Mungkin terlalu panjang, maka saya baca ayat 11 dan 12 saja. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Jadi lihat saudara, saking kesalnya dan saking tidak sukanya Tuhan dengan sikap negatif mereka, Tuhan berencana untuk memusnahkan mereka, memunahkan mereka. Dan Tuhan berencana untuk mengambil Musa dan keturunannya untuk menjadi umat pilihannya, ya. Jadi dia akan punahkan semuanya, dia akan bangkit, dia akan mengambil Musa dan keturunannya sebagai umat pilihannya. Dan Musa bilang, jangan Tuhan,
Dan Musa melobi Tuhan, berdoa, mendoakan dan mohon pengampunan Tuhan untuk orang Israel. Nah, dan ini terulang kembali di Bilangan pasal 16 ayat 20 sampai 21. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Nah, saudara, jadi beberapa kali Tuhan itu menunjukkan kekesalannya kepada orang yang sangat negatif ini, orang-orang Israel ini. Tuhan mau musnahkan mereka. Ya, kemudian ayat 45, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata, lalu sujudlah mereka. Jadi saudara-saudara, sampai 3 kali Tuhan hampir melenyapkan mereka. Tapi Musa berkali-kali sujud kepada Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan. Ini menunjukkan saudara bahwa orang yang bersikap negatif sangat tidak disukai oleh Tuhan. Sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena sikap negatif itu mencerminkan orang yang tidak beriman. Ya. Mengapa sedemikian bencinya Tuhan pada sikap negatif? Karena sikap negatif adalah sama dengan tidak percaya kepada Tuhan. Sikap negatif juga menghambat seseorang untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Karena sikap negatifnya, maka banyak orang itu enggan, selalu enggan, dan selalu tidak percaya akan kebesaran kuasa Tuhan, sehingga menghambat dia untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Ya. Dan sikap negatif itu melahirkan banyak dosa. Dosa bersungut-sungut, mengeluh, ya. Dosa karena tidak percaya. Banyak sekali dosa yang akan lahir dari sikap negatif. Dan berikutnya, kerugian daripada orang yang bersikap negatif sehingga dijauhi kebahagiaan adalah mereka akrab dengan kegagalan. Gara-gara sikap negatif orang Israel, akhirnya mereka gagal masuk tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang merupakan simbol kebebasan, kemerdekaan, kemenangan, sukacita, kebahagiaan yang seharusnya mereka nikmati itu, akhirnya sirna. Dan orang yang negatif akan selalu akrab dengan kegagalan. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel pada masa itu, dan juga pada orang-orang yang sangat negatif hari-hari ini. Biarpun dia anak Tuhan, tapi kalau dia sangat negatif, dia akan menjadi akrab dengan kegagalan. Mereka akan selalu gagal dalam banyak hal, dalam pernikahan, dalam karir, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam menjalin hubungan dengan orang lain, dalam pelayanan di gereja sekalipun. Orang yang negatif itu selalu gagal. Jika Anda selalu gagal dalam hidup, berarti sudah saatnya Anda membenahi cara berpikir Anda dan sikap negatif Anda. Ya. Norman Vincent Peale pernah berkata, ubahlah pola pikirmu dan engkau akan mengubah dunia di sekelilingmu. Ya. Dan berikutnya, apa kerugian orang-orang yang suka bersikap negatif? Berikutnya adalah mereka akrab dengan pertengkaran. Karena mereka selalu bereaksi secara berlebihan, maka mereka selalu sering terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan pertengkaran. Ujung-ujungnya tidak punya teman, kesepian, dan tidak bahagia. Lihat saudara, orang yang selalu bersikap negatif selalu bertengkar dimanapun mereka berada. Mereka selalu tidak cocok dengan orang lain. Ya, karena mereka selalu mencari keburukan orang, mencari kejelekan orang. Ya. Itulah sebabnya mereka tidak punya banyak teman, dan hidup mereka itu sangat kesepian dan tidak bahagia. Ya, oleh sebab itu, kalau saudara ingin hidup bahagia, jauhilah sikap negatif. Ya, belajar untuk positif. Sikap negatif memiliki banyak sekali kerugian. Nah saudara, berikutnya bagaimana mengatasi pikiran negatif, bagaimana cara mengatasi sikap negatif. Yang pertama, saya ingin mengajak saudara menonton video yang disampaikan oleh seorang motivator, Mary Riana. Setiap orang pasti punya pemikiran negatif dalam dirinya. Siapapun itu, setiap manusia bukan hanya terlahir dengan pikiran yang positif ya, tapi juga datangnya lengkap dengan satu paket, termasuk juga pikiran yang negatif. Tapi seringkali kan kita tahu pikiran negatif itu jelek banget, pikiran negatif itu merugikan, pikiran negatif itu bisa menjatuhkan dan harus dibuang jauh-jauh. Tapi seringkali nih yang terjadi ketika kita berusaha untuk tidak memikirkan pikiran negatif, tapi justru kok malah jadi lebih kepikiran ya. Pernah gak ngalamin? Kalau kamu pernah ngalamin, penasaran pengen tahu alasannya kenapa? Nah alasannya sederhana, karena mereka gak sadar semakin pemikiran negatif itu dia lawan, justru pemikiran negatif itulah yang akan terus menjadi-jadi. Karena ketika kita fokus untuk mencurahkan energi dalam pikiran kita tertentu, ketika kamu terus melawan pikiran negatif itu, justru hal negatif itu akan terus bertumbuh dan terus intens.
Ingat, apa yang kita fokuskan, disitulah justru akan bertumbuh dan semakin intens. Terus gimana dong caranya untuk bisa menghilangkan pemikiran negatif tersebut? Kuncinya, pemikiran negatif itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa digantikan. Ingat ya, nggak bisa dihilangkan tapi bisa digantikan. Karena ketika kamu berusaha untuk menghilangkan, justru malah membuat kamu semakin kepikiran. Jadi lebih baik digantikan. Digantikan dengan hal yang lebih positif. Hal positif yang bisa membuat kamu tersenyum. Hal positif yang bisa membangun dan juga bisa lebih kreatif. Ya, karena ini pastinya akan jauh lebih efektif. Kalau saya pribadi nih, contohnya pemikiran negatif itu lagi muncul ya dan datang di hidup saya biasanya sudah menyediakan berbagai macam amunisi positif untuk menggantikan hal-hal negatif itu. Contohnya di handphone saya selalu ada koleksi album foto-foto yang isinya pasti selalu membuat saya tersenyum. Foto-foto orang yang saya sayangin, foto-foto pas lagi saat liburan bersama keluarga, ya, foto-foto anak saya. Nah, jadi dari hal yang kecil ini biasanya saya pasti langsung tersenyum ketika melihat hal tersebut. Nah, salah satu amunisi saya juga dengan quotes-quotes positif ya yang biasanya selalu bisa menyemangati saya, termasuk juga lagu-lagu positif. Yaitu biasanya menjadi amunisi yang paling efektif juga nih buat saya. Karena kalau saya dengerin lagu yang positif, otomatis ya mood jadi lebih baik dan jadi lebih semangat lagi. Nah, atau salah satunya juga dengan menonton video. Ya, video yang kamu sedang tonton ini bisa mengisi pikiran kamu dengan hal-hal yang positif. Sehingga nggak ada lagi tuh ruang untuk pemikiran negatif lagi. Jadi ingat ya, pikiran negatif itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa digantikan. Nah, jadi apa nih yang akan kamu lakukan untuk mengisi amunisi positif kamu di hari ini? Tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Dalam video ini kita melihat bahwa Mary Riana mengatakan bahwa sikap negatif itu, pikiran negatif itu tidak bisa dihilangkan, akan selalu ada di dalam kehidupan kita ya. Mungkin penyebabnya adalah mungkin karena kita adalah manusia berdosa. Naturnya memang seperti itu ya, suka bersikap negatif. Mungkin tidak bisa dihilangkan tapi bisa digantikan. Ya, bisa digantikan dengan cara menonton video yang lucu katanya ya, melihat album-album keluarga ya, mengingat-ingat momen bahagia yang mungkin ada direkam di handphone ya. Bisa dengan cara seperti itu ya. Kalau pikiran negatif datang, ganti dengan nonton video yang lucu mungkin. Apakah dari YouTube atau video-video lucu yang kita rekam, video anak kita, teman-teman kita, ya, keluarga kita. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau dengar lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang membangkitkan semangat ya. Lagu rohani pun harus diseleksi karena ada lagu rohani yang terlalu melankolik, saudara, yang kata-katanya justru membuat makin sedih ya. Pilihlah lagu-lagu yang bersemangat dan bersukacita. Ya, misalnya seperti bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, haleluya ya. Atau hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka ya. Cari lagu-lagu yang menyemangati ya, yang positif ya. Dan bagaimana cara mengatasi pikiran negatif? Ya, kita jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita harus dijaga dengan penuh kewaspadaan. Pikiran kita harus dijaga dengan penuh kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancarlah sikap negatif itu keluar itu karena kalau tidak jaga hati. Ya, kalau tidak jaga pikiran. Nah, sikap negatif itu pertama-tama itu masuk ke dalam pikiran kita, dari dalam hati kita, kemudian memancar melalui tingkah laku kita dan perkataan kita. Oleh sebab itu kita harus jaga hati dan pikiran kita. Jangan biarkan hal-hal yang negatif itu masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Oleh sebab itu harus banyak baca firman Tuhan, harus dijaga baik-baik pikiran dan hati ini supaya tetap positif ya. Kaisar Roma yang bernama Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan dalam hidup kita tergantung dari kualitas pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif dan buruk, maka kebahagiaan akan sirna dari hidup kita. Ya. Dan berikutnya, bagaimana cara mengatasi sikap negatif itu dengan dideteksi sejak awal. Kalau ketahuan langsung ditolak. Ini pikiran negatif.
ini pikiran positif. Jadi kita bisa deteksi sejak awal dan kita belajar untuk menolaknya ya. Dan kemudian bagaimana cara mengatasinya adalah dengan cara pikiran kita itu dibaharui dengan firman Allah. Oleh sebab itu kita harus banyak membaca firman Allah, kita harus banyak mendengarkan khotbah, kita harus banyak mendengarkan kata-kata motivasi yang membangkitkan semangat ya. Ya, itu harus banyak belajar firman Tuhan. Pikiran ini harus dibaharui dengan firman Allah. Ya, dengan firman Allah yang menguasai pikiran kita, maka kita bisa belajar untuk bersikap selalu positif. Ya, karena firman Tuhan itu biasanya membuat kita jadi positif. Ya. Dan berikutnya adalah bagaimana caranya mengatasi pikiran negatif, yaitu dengan cara mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang harus kita lakukan adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, jangan berpikir negatif terhadap Tuhan. Dengan mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, bukan bersandar pada pengertian kita, maka kita akan menjadi orang yang lebih positif, saudara. Nah, dan berikutnya, ya, bagaimana caranya supaya bisa mengatasi pikiran negatif? Kalau pikiran itu negatif, kita mulai berpikir negatif terhadap Tuhan, ya. Yang harus kita lakukan adalah mengingat segala kebaikan Tuhan dan segala perbuatannya yang ajaib terdahulu, ya. Kita ingat kembali kebaikan Tuhan dan segala perbuatannya yang ajaib yang terlebih dahulu. Dulu Tuhan pernah tolong saya. Inilah bukti penyertaan Tuhan sampai hari ini saya bisa seperti ini. Ya, kita merenungkan kembali kebaikan Tuhan dan terus mengingat kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita merenungkan dan mengingat segala perbuatan Tuhan yang ajaib, maka pikiran negatif itu akan pergi ya. Dan digantikan dengan pikiran yang positif. Mazmur 77 ayat 4 sampai 11 mengatakan, apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikirkan hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Dan berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Nah, saudara, ketika pemazmur mengalami ketika dia merasa letih, lesu, dan mulai meragukan Tuhan, mulai berpikir negatif terhadap Tuhan, dia mengatakan, ya Allah, aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban daripada Tuhan dari sejak zaman purbakala. Jadi saudara, ketika kita mengalami sikap negatif, pikiran-pikiran negatif, ingat kembali segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidupmu. Dan itu akan membuat pikiran-pikiran negatif kita terhadap Tuhan menjadi sirna. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan yang terakhir untuk mengatasi sikap negatif ini, kita harus ingat bahwa pikiran negatif sangat merugikan seperti yang sudah saya paparkan tadi. Dan yang terakhir, kita mengenal sasaran pikiran negatif. Pikiran negatif hanya akan menyasar empat sasaran, yaitu pertama Tuhan, yang kedua orang lain, diri sendiri, dan keadaan. Nah, jika pikiran negatif itu menyasar pada Tuhan, maka solusinya adalah mempercayai Tuhan. Ingatlah segala kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kemurahan Tuhan, dan segala berkat-berkat dan penyertaannya selama ini. Jika pikiran negatif itu menyasar pada orang lain, ya, sikap negatif itu memang kadang-kadang baik untuk mencegah kita ditipu orang. Kadang-kadang kita berpikir negatif terhadap seseorang yang mungkin baru kita kenal, itu supaya mencegah kita ditipu orang. Itu ada baiknya juga ya. Tapi saudara, berusahalah kalau kita berpikir negatif terhadap seorang, berusahalah untuk memahami posisi seorang itu. Ya, belajarlah menerima kelemahan orang itu, dan ingatlah sisi baik orang itu akan jasa-jasanya. Ya. Mungkin orang tersebut menipu kita pada akhirnya, tapi berkat jasanya kita bisa masuk dalam bisnis yang menjanjikan seperti hari ini yang kita geluti. Ya.
Mungkin saja suamimu mengkhianatimu dan walaupun sudah dimaafkan, dia tidak mau pulang ya. Setidaknya hal baik yang dia tinggalkan adalah kamu punya 2 anak kembar atau punya 2 anak yang lucu-lucu dan pintar-pintar. Hasil dari hubungan dengannya. Ya, kita berpikir positif aja. Ingat segala jasa dan kebaikannya. Nah, jika menyasar pada diri sendiri, ya, segeralah deteksi sejak awal dan tangkal. Seperti kata Amsal tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah pikiranmu, senantiasa waspada. Jangan fokus pada kelemahan, fokuslah pada kelebihan. Mengingat hal-hal hebat yang pernah kita lakukan, ya. Jangan hanya mengingat kegagalan-kegagalan kita. Kalau kita sudah mulai mengasihani diri, kita sudah mulai berpikir negatif terhadap diri sendiri, maka mulailah kita mengingat kembali hal-hal hebat yang pernah kita lakukan, yang pernah kita capai. Nah, itu akan membantu saudara menjadi positif kembali. Dan jika menyasar pada keadaan, ya jangan salahkan nasib. Sebab nasib masih bisa diubah, ya. Optimislah dengan keadaan akan membaik, ya. Percayalah Tuhan mengendalikan keadaan. Justru biasanya di dalam keadaan sulit ada peluang baik dalam setiap keadaan yang sulit itu. Nah, saudara, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan di episode atau di seri yang keempat dari Rahasia Hidup Bahagia, yaitu jangan berpikir negatif, ya. Tinggalkanlah sikap negatif, ya. Jadilah orang yang positif. Karena sikap negatif akan banyak menimbulkan kerugian dalam kehidupanmu dan engkau akan dijauhi oleh kebahagiaan. Kalau engkau ingin hidup bahagia, mulailah menjadi orang yang positif. Jangan menjadi orang yang negatif seperti orang-orang Israel. Amin.